Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 83, wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466VFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan kepala bagian kesejahteraan rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Ditlantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah uh, gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anta.
Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25 itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir, mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit, bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya, mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Razak kemana? Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control.
Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dam truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir dam truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Ke tujuannya? arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung. Mau ke Majang. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak waktu itu? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil tadi? Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Mau betulin. Ya, buat turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak itu ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak? Saat itu? Enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Ya. Pak katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Gitu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 83 wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang yaitu pengemudi
yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya, ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25. Itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan, dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir, mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit bisa
kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Rojak. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump truknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump truknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Rojak kemana? Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir dump truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana tujuannya? Arah ke sono lah. Oh, bawa apa Bapak? Bahan keramik. Keramik ya? Mau ke Bandung. Mau ke Maja. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Keras lah. Bapak kaget nyok? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau di depan mau maju. Mau maju, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau berarti lagi? Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Mau betulin. Ya, buat turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak? Saat itu? Enggak. Ya. Kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu itu. Ya. Pak, katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu.
bongkarnya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 83 wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdurrojak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus
melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25 itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir, mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Rojak gimana? Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis
dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Ke tujuannya? arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung. Mau ke Majang. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau gak di sana? Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Mau betulin. Ya, baru turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak saat itu? Enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Siap. Pak katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silakan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 83, wilayah
Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan. Kepada peristiwa tersebut pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya, ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25 itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir. Mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck
yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang, Pak? Di mobil cuma satu orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya, Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup, Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana, Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa, Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari laju 2 ke laju 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju, Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Razak Purwakarta. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir dump truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Gak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana tujuannya? Arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak, Bapak? Bahan keramik. Keramik ya? Mau ke Bandung. Mau ke Majang. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget.
Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau di sana? Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Mau betulin. Ya, baru turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak saat itu? Enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Siap. Pak katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh, Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 83, wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B 1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan. Kepada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena
di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya, ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25 itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir. Mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit, bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur, dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia, karena hujan lebat ya, mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka.
Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Rojak Penganan. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dam truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir dam truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana, gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Dari tujuannya? arah ke sono lah, Oh, bawa apa Pak Bapak? bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung, mau ke Majang. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya, nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju, baru naik ke mobil, baru duduk, udah kejadian gitu. Mobil kamu mau ganti lagi? Enggak, ngecek itu batu, batunya lap di ban, Mau betulin. ya, buat gue turun, Tahu-tahu. terus itu jalan lagi, mau jalan, baru naik ke mobil, Ada kerusakan nggak Bapak? nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya, Pak, posisi lagi hujan itu Pak? Saat itu? enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu itu. Pak katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Gitu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bongkarnya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Ladan.
Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 83 wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Nah, sisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan kepala bagian kesejahteraan rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut, diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda.
Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25. Itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir, mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump truknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump truknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Razak Purwakarta. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control.
Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dam truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Ke tujuannya? arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung. Mau ke Maja. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau di sana? Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Mau betulin. Ya, buat turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak? Saat itu? Enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Pak, katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 83, wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466VFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi
yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya, ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 Bandung, kejadian jam 9:25, itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan, dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir, mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit bisa
kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur, dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump truknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump truknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Razak Purwakarta. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Dari tujuannya? arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung. Mau ke Maja. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak itu berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. Mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau gak di Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Betulin. Ya, buat gue turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak saat itu? Iya. Ya. Kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang nabrak? Kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Ya. Pak katanya nabrak di pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Gitu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu.
bongkarnya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 83, wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Kepada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus
melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25 itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir, mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di row, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Razak Purwakarta. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis
dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Ke tujuannya? arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung. Mau ke Maja. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Nggak berarti, ya. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. Mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau gak Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. betulin. Ya, buat gue turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak saat itu? Iya. Ya. Kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Pak katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 83 wilayah
Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang yaitu pengemudi yang diketahui merupakan kepala bagian kesejahteraan rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Ditlantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya, kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25. Itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir. Mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck
yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang, Pak? Di mobil cuma satu orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya, Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup, Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana, Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa, Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari laju 2 ke laju 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di row, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju, Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Razak Komandan. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Gak tahu itu mobil arah dari mana, gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Dari tujuannya? arah ke sono lah, Oh, bawa apa, Pak, Bapak? bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung, mau ke Maja. Pak, tabrakannya keras banget nggak, Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget.
Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan Di atau di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mogok di sana. Enggak. Itu batu. Batunya lap di ban. Betulin. Ya, buat gue turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak saat itu? Enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, gimana nggak tahu. Pak katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 83, wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan kepala bagian kesejahteraan rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena
di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Ditlantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau supir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya, ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25, itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, tir. Mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit, bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul yang Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur, dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia, karena hujan lebat ya, mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka.
korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Rojak Ramadan. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Ke tujuannya? arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung. Mau ke Majang. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. Mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau nggak tadi? Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Mau betulin. Ya, buat gitu turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak saat itu? Enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Siap. Pak katanya nabrak di pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Ramadan.
Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 83 wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut, diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda.
Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25 itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir. Mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit, bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul yang Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur, dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Rojak Kemanan. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control.
Mobil kemudian berbanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dam truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir dam truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana, gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Ke tujuannya? arah ke sono lah, Oh, bawa apa Pak Bapak? bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung, mau ke Maja. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau nggak tadi? Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Betulin. Ya, bos gue turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak saat itu? Enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Ya. Pak katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh, Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 83, wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip, kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi
yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Ditlantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya, kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25, itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir. Mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit bisa
kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur, dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Rojak Purwakarta. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Ke tujuannya? arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung. Mau ke Maja. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. Mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau gak tadi? Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Mau betulin. Ya, buat gue turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak saat itu? Enggak. Ya. Kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Ya. Pak, katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu.
bongkarnya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 83 wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus
melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25 itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir. Mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit, bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur, dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Razak Purwakarta. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis
dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana, gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Ke tujuannya? arah ke sono lah, Oh, bawa apa Pak Bapak? bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung, mau ke Maja. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak waktu itu? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya, nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau tadi? Enggak. Ngecek itu batu. Oh, Batunya lap di ban. mau betulin. Ya, buat gue turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak? Saat itu? Enggak. Hujan. Kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Pak katanya nabrak di pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh, Gitu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 83, wilayah
Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang yaitu pengemudi yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25 itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir, mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck
yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang, Pak? Di mobil cuma satu orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya, Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup, Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana, Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa, Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju, Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Razak kemana? Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Gak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana tujuannya? Arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik. Keramik ya? Mau ke Bandung. Mau ke Majang. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget.
Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil lagi. Enggak. Ngeceknya itu batu. Batunya lap di ban. Mau betulin. Ya, buat gue turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak saat itu? Enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Ya. Pak katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Gitu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 83 wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan kepala bagian kesejahteraan rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena
di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya, ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25, itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir, mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit, bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur, dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia, karena hujan lebat ya, mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka.
Sakit terdekat Abdul Rojak Komandan. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana, gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Ke tujuannya? arah ke sono lah, Oh, bawa apa Pak Bapak? bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung, mau ke Majang. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya, nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau nggak tadi? Enggak. Ngecek itu batu. Oh, Batunya lap di ban. mau betulin. Ya, buat gue turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak? Saat itu? Enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Siap. Pak katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh, Gitu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari.
Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 83 wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir, kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya.
ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25 itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikarenakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir, mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang, Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya, Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup, Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit, bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana, Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur, dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa, Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia, karena hujan lebat ya, mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju, Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Razak Purwakarta. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truck yang berada di depannya.
Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Ke tujuannya? arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung. Mau ke Majang. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak waktu itu? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mogok tadi. Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Mau betulin. Ya, buat turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak itu ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak? Saat itu? Enggak. Ya, kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Ya. Pak katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 83 wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun.
dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdul Razak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri, dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Dianza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Dianza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya, ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25. Itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir. Mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit, bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana Pak?
kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Rojak Penganan. Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir dump truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana. Gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana tujuannya? Arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik. Keramik ya? Mau ke Bandung. Mau ke Majang. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kaget nggak waktu itu? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. Nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan atau Di depan mau maju. Mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau tadi? Enggak. Ngecek itu batu. Batu nyelap di ban. Betulin. Ya, buat turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Pak, posisi lagi hujan itu Pak? Saat itu? Enggak. Ya. Kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Siap. Pak, katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Gitu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan.
Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 83 wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Kepada